Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKN yaitu kelas 7 bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Sedangkan sebab pokok pembahasannya yaitu tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembahasan atau tujuan pembelajaran dalam video kali ini yaitu membahas tentang nilai semangat pendiri negara, juga membahas tentang komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itulah tujuan pembahasan atau tujuan pembelajaran dalam video kali ini ya. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, tolong tonton video sebelumnya yaitu kelas 7 ya, supaya ada berkesinambungan dengan video kali ini. Langsung saja kepada pembahasan nilai semangat pendiri negara. Bagaimana semangat mereka dalam mendirikan semangat negara ini gitu ya. Nah, semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang sangat baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain, tentunya negara-negara lain yang ada di dunia ini. Terus yang selanjutnya, semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam arti atau dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan atau kebanggaan terhadap negara kita atau negara Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia ya. Terus juga kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan misalnya ketika kita mengikuti upacara bendera di sekolah, kita menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah kita. Demikian juga kita ketika bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Nah, bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Nah, yang selanjutnya pembahasannya itu ada tentang nasionalisme, di mana nasionalisme itu sebetulnya dibagi ke dalam dua bagian atau ke dalam dua arti. Yang pertama adalah nasionalisme secara sempit, disebut juga nasionalisme negatif, karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya sangat tinggi, akan tetapi memandang rendah bangsa lain. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini disebut juga dengan nasionalisme atau chauvinisme ya. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Jepang pada masa Hitler pada tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya ya. Itu tentang pengertian nasionalisme dalam arti sempit. Sebetulnya gini, ini bisa diaplikasikan dalam diri kita, artinya ini tidak boleh diterapkan gitu ya. Tapi hanya pembahasan, misalkan kalau misalkan kita merasa bangga terhadap diri kita, merasa paling benar, merasa paling pintar, terus menganggap orang lain itu tidak pintar atau tidak benar, nah itu tidak boleh diterapkan dalam diri kita sendiri. Itu sama dengan nasionalisme pengertiannya secara sempit.
Sedangkan yang selanjutnya adalah nasionalisme dalam arti luas, di mana nasionalisme dalam arti luas ini yaitu yang berarti positif, yang artinya perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain, ya. Nah, saat mengadakan hubungan dengan negara lain selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain, ya. Nah, itu tentang pengertian nasionalisme. Ada nasionalisme secara sempit, ada nasionalisme secara luas. Kalau sempit tadi adalah secara negatif, kalau luas adalah secara positif. Yang selanjutnya adalah sikap patriotisme. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama, ya. Nah, jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut juga dengan sebagai jiwa dan semangat 45. Nah, apa saja jiwa semangat 45? Yaitu salah satunya adalah pro patria atau primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Ya, arti dari pro patria atau primus patrialis. Sedangkan yang selanjutnya dari jiwa semangat 45 adalah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Nah, dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan, ya. Itu jiwa yang kedua. Terus juga ada jiwa yang selanjutnya dari jiwa semangat 45 pada zaman dahulu, yaitu adalah jiwa toleransi atau tenggang rasa. Nah, jiwa toleransi atau tenggang rasa yaitu antar agama, ya, antar agama, terus juga antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Terus juga ada jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Nah, kalau pamrih itu tanpa mengharapkan harapan balas jasa, gitu ya. Artinya tidak mengharapkan sesuatu ketika sudah berbuat itu, tidak mengharapkan suatu imbalan, ya, tidak mengharapkan suatu imbalan. Jadi mereka itu rela berkorban, gitu ya, atau berjiwanya itu tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya jiwa dari semangat 45. Jiwa dari semangat 45 adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa, ya. Nah, maksud dari jiwa kesatria dan kebesaran jiwa itu yang tidak mengandung balas dendam. Nah, itulah jiwa semangat 45 yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan harus kita praktikkan dalam diri kita masing-masing. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sikap semangat dalam berjuang. Nah, maksud dari sikap atau selalu bersemangat dalam berjuang itu, para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah mendukung
dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan yang terakhir adalah melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, itulah komitmen dari para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Terus juga Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus ya. Nah, yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 28 MPR/1998 ya. Terus juga tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR/tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan penetapan tentang pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen. Sekian dan terima kasih.